Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 16 Maret 2021, kita akan belajar dari Keluaran pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan 37. Keluaran pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 37. Judulnya adalah, tahukah Anda apa itu kandil? Tahukah Anda apa itu kandil? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak ada salahnya kita mempelajari tentang Israel. Bahkan kadang perlu. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan seremonial mereka. Walaupun sebagian besar itu tidak perlu lagi kita lakukan. Tetapi tidak jarang maknanya sangat penting untuk dipelajari. Sehingga kita tidak salah memahaminya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar masalah kandil. Nah, kita membaca ayatnya terlebih dahulu, ayat yang ke-31. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya, dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa itu kandil? Kata kandil di dalam bahasa Ibrani adalah menorah. Nah, kita biasa mendengar ya kata menorah. Itu adalah kata asli dari kandil. Artinya itu kaki dian, ya, kaki dian. Sebuah perabot yang dirancang secara khusus untuk menampung satu atau lebih lampu kuno. Biasanya dengan alasnya, cabang-cabangnya, dan juga dudukan lampu itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Keluaran pasal 25 ayat 30 sampai 37 ini merupakan aturan-aturan cara membuat menorah. Jadi Keluaran pasal 25 ayat 31 sampai 37 itu menjelaskan tentang pembuatan menorah atau pembuatan kandil tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kandil itu menjadi kebanggaan orang Israel. Menjadi kebanggaan orang Israel. Kandil itu diletakkan di ruang kudus, ya, ruang kudus. Baik di kemah suci maupun di bait suci pertama maupun di bait suci kedua. Itu kandil itu ditaruh di ruang kudus. Bapak Ibu, kandil menjadi simbol orang Yahudi, bahkan menjadi lambang negara Israel modern. Israel yang berdiri tahun 48 itu memakai simbol itu kandil. Ya, jadi kandil itu merupakan lambang negara Israel modern. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mempelajari sejarah, maka selama masa pembuangan, kandil itu dibawa oleh orang-orang Yahudi ke Babel. Ya, karena mereka memang membutuhkan itu. Karena mereka memang ya sangat-sangat dekat dengan kandil itu sebagai bagian dari penyembahan kepada Tuhan Yahweh. Jadi selama masa pembuangan, kandil itu dibawa oleh orang-orang Yahudi. Sebenarnya apa makna kandil? Kok sampai segitunya orang Israel atau orang Yahudi itu ya dekat sekali begitu ya
sebetulnya maknanya apa kandil itu bagi mereka dan juga harus kita pahami bagi kita. Nah, sebelumnya kita membaca di dalam kitab Zakaria. Dalam kitab Zakaria pasal yang keempat. Zakaria pasal yang keempat itu ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Zakaria pasal 4 ayat 2 sampai dengan yang ke-6. Saya bacakan. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang kau lihat? Jawabku, aku melihat, perhatikan ini ya, tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu 7 pelitanya dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Selanjutnya, dan pohon zaitun ada terukir padanya, satu di sebelah kanan tempat minyak itu dan satu di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kandil itu akan tetap menyala kalau ditopang dengan minyak tentunya. Minyak zaitun murni. Jadi kandil itu akan bisa menyala kalau ditopang atau ya dikasih minyak zaitun murni. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bangsa Israel seharusnya menjadi terang. Dan yang menyokong mereka atau yang menopang mereka supaya bisa menjadi terang adalah Tuhan. Itu maknanya kandil buat mereka. Jadi seharusnya bangsa Israel ini menjadi terang. Dan yang bisa menyokong, membuat mereka terang ya Tuhan sendiri. Bagaikan kandil dengan cabang-cabangnya itu bisa menyala kalau ada minyak zaitun murni. Demikian juga dengan bangsa Israel. Seharusnya mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Seharusnya mereka menjadi terang bagi orang-orang lain. Nah, untuk membuat mereka bisa menjadi terang yang menyala-nyala itu harus ada yang menyokong, yang menopangnya, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan bagaikan minyak zaitun yang terus membuat kandil itu menyala, yang membuat bangsa Israel bisa menjadi terang. Itu maknanya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Zakaria ketika pembuangan itu selesai dan pulang, dan tentunya dengan Zerubabel sebagaimana ditulis di kitab Zakaria tadi, itu memahami betul makna firman Tuhan atau penglihatan itu. Jadi dia melihat kandil dan itu maknanya adalah bahwa bangsa Israel seharusnya menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, itulah kandil, itulah menorah. Jadi ketika kandil itu dibuat di kitab Keluaran, rupanya sudah mengandung makna yang sangat dalam, yaitu untuk bangsa Israel sendiri, bahwa mereka seharusnya menjadi terang. Tetapi mereka bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa kalau Tuhan terus menyokong mereka. Kalau Tuhan terus yang membuat mereka bisa menyala, membuat mereka bisa menjadi terang. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah kandil ini? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi yang pertama berkaitan dengan bangsa Israel. Ini sebetulnya kita bisa tarik kesimpulan atau simbol dari seharusnya yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu sebuah gerakan sentripetal.
Ya, sentripetal. Sentripetal itu gerakan yang mendekati pusat lingkaran. Itu sentripetal ya. Gerakan yang mendekati pusat lingkaran. Nah, kalau ingin mendapatkan terang, kalau bangsa-bangsa lain ingin mendapatkan terang, maka mereka harus mendekati pusat lingkaran itu. Mendekati pusatnya, yaitu bangsa Israel. Begitu maksudnya. Jadi gerakan sentripetal, yaitu ketika bangsa-bangsa hendak menginginkan terang yang sesungguhnya bagi hidup mereka, itu harus mendekat kepada bangsa Israel. Terlebih lagi, mereka harus menjadi proselyt. Proselyt itu ya mereka mengakui atau menganut Yudaism. Itu proselyt. Jadi itu yang membuat bangsa-bangsa bisa mendapatkan terang yang sesungguhnya. Jadi perhatikan di sini bahwa fungsi bangsa Israel itu supaya didatangi orang-orang, didatangi bangsa-bangsa lain untuk mereka ini memancarkan terang bagi yang datang itu. Jadi kehidupan di dalam kebenaran itu secara ringkas dalam pengertian terang itu, keselamatan, kehidupan sejati itu ada melalui bangsa Israel. Dan ketika bangsa-bangsa menginginkan kehidupan sejati, damai sejahtera, keselamatan sejati, itu harus proselyt, harus masuk ke wilayah atau ke keagamaan orang Yahudi, Judaism. Itu maksudnya. Jadi gerakan sentripetal. Tetapi kalau kita perhatikan kitab Roma, pasal 11, ayat 11 dan 12, bangsa Israel telah gagal. Bangsa Israel telah gagal untuk menjadi terang. Jadi seharusnya gerakan itu sentripetal, supaya bangsa-bangsa datang mendekat kepada terang itu, tetapi bangsa Israel sendiri sudah gagal. Jadi menurut Paulus di dalam kitab Roma 11, ayat 11 dan 12, bangsa Israel telah gagal untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, bagian yang kedua yang bisa kita terapkan adalah berkaitan dengan orang percaya. Bapak Ibu kalau membaca Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, di sana ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang dunia. Tuhan kita Yesus Kristus adalah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi bukan lagi bangsa Israel secara nasional, tetapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Bahwa dialah terang dunia. Terang dunia yang menerangi dunia ini. Supaya tidak terjadi kesesatan. Jadi barang siapa datang kepada Tuhan Yesus, percaya menerima dia, maka orang-orang yang datang itu akan mendapatkan terang sejati yang membuat mereka tidak sesat secara rohani dan membuat mereka menuju jalan yang benar sampai kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tapi perhatikan, rupanya tanggung jawab terang dunia itu dialihkan. Mari kita perhatikan Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16 demikian. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Rupanya Yesus yang adalah terang dunia itu sudah mempercayakan terang itu kepada orang percaya, kepada murid-muridnya, termasuk kita saat ini. Sehingga kitalah yang sekarang disebut sebagai terang dunia.
Itu artinya bahwa kita harus membawa terang kepada dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kita harus membawa kebenaran kepada dunia yang penuh kesesatan ini. Kita harus memberitahu jalan yang benar kepada dunia yang melencong ini, yang jalannya tidak lurus lagi, yang sudah mau ke arah kebinasaan. Kita adalah terang dunia, dan kita melalui sikap dan perkataan kita sampaikan bahwa terang yang sesungguhnya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi mereka harus datang kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh jalan yang benar, jalan sejati, yaitu kebenaran sampai kepada Bapa. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika kita belajar mengenai kandil, maka sampailah itu kepada kita saat ini. Kandil yang dibuat ribuan tahun yang lalu oleh Musa dengan anak buahnya, itu ternyata bermakna sampai dengan yang sekarang. Oleh karena apa? Oleh karena kandil itu yang seharusnya terang itu ada dalam diri bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel gagal, maka terang itu kita ambil alih saat ini, atau dipercayakan kepada kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi kalau kita melihat menorah, kalau kita melihat kakidian itu, kalau kita melihat kandil itu, maka kita akan mengingat kitalah terang dunia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita pergi ke Israel itu ya banyak dijual ya menorah-menorah kecil, menorah-menorah kecil. Tapi ada menorah yang besar itu yang ditaruh di sekitar dekat dengan tembok ratapan. Itu ada menorah besar. Bapak Ibu kan bisa lihat dengan foto yang saya tampilkan itu. Itu menorah besar supaya mengingatkan mereka sebetulnya bahwa mereka adalah terang dunia. Tetapi mereka gagal, maka kalau kita yang melihat menorah itu, maka kita teringat bahwa kitalah yang adalah terang dunia. Jadi beban atau kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh Yesus itu adalah menjadi terang dunia. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, lihatlah menorah itu, lihatlah kandil itu, dan ingatlah Anda dan saya adalah terang dunia, dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan tingkah laku Anda dan saya, sehingga orang lain mendapatkan terang itu sampai kepada jalan yang benar menuju Bapa. Jadilah kandil, jadilah terang dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami pelajari. Bapa, kami bersyukur karena Engkau percayakan kepada kami posisi sebagai kandil itu, posisi sebagai menorah itu, yaitu sebagai terang dunia. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukannya. Di dalam perkataan dan tingkah laku kami, biarlah kami menunjukkan diri sebagai terang dunia, sehingga orang lain mendapatkan terang itu dan tidak tersesat. Mereka akan menuju kepada jalan yang benar sampai kepada Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap menjadi kandil, siap menjadi terang dunia, berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa